aku cinta kepadamu, ya Rasul aku cinta kepadamu. Tak ada gunanya walaupun keluar darah jika kita tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ujian bagi siapapun yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Inilah buktinya, ikuti Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallallah," barang siapa yang mereka memberikan loyalnya kepada Allah, loyalnya kepada Rasulullah. Ya, dan kecintaan kita itu akan diuji ketika ya berhadapan antara kepentingan diri kita dengan kepentingan Allah dan Rasulnya. Antara kepentingan ya, antara keinginan kita, keinginan masyarakat kita, keinginan rakyat kita, keinginan tradisi kita berbentur dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ketika itulah baru teruji. Subhanallah. Andai kata kita lebih mendahulukan keinginan kita, keridhaan kita daripada keridhaan Allah, keridhaan orang banyak, keridhaan tetangga, keridhaan masyarakat, ya, maka sungguh tidak benar apa yang kita katakan. Ya, itu akan tampak kecintaan yang hakiki ketika berbenturan, bertarik-tarikan antara dua kepentingan. Ada siaran bola, ya, antara Indonesia dengan negara tetangga, waktunya waktu Isya. Ketika itulah tampak mana yang waman yatawallallaha wa rasulah. Ya, alah tanggung kali demugul ini. Udah azan, nanti kan masih panjang waktu Isya. Ini buktinya apa yang dikatakan dusta, tak benar. Subhanallah. Ya. Kembali kepada kitab ini. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, barang siapa memberikan loyalnya kepada Allah, loyalnya kepada Rasulnya, loyalnya kepada orang-orang beriman. Makna loyalnya kecintaannya kepada orang beriman, nasihat yang tulus kepada orang beriman, kecenderungannya kepada orang beriman, bersatu dengan orang beriman, berkumpul dengan orang beriman. Subhanallah. Fa inna hizballahi humul ghalibun, mereka itulah kelompok-kelompok Allah dan mereka yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, ketika kita mengatakan bersama orang-orang beriman, bersama orang-orang beriman, bukanlah maknanya ikhwatul kiram kita anti yang namanya kebinekaan. Wallahi tidak benar. Kita tidak anti yang namanya kebinekaan. Ya, kita tahu bahwa manusia bukan semua beriman. Kita tahu itu. Ya, kita tahu di negeri Madinah ketika Rasul datang di sana ada Yahudi. Ya. Tapi yang namanya loyal, kecenderungan, yakni kecenderungan seseorang dalam bab agama ini tentunya akan bersama orang-orang beriman. Ya, dan tidak akan mungkin ada kecenderungan orang-orang beriman itu condong kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang kufur kepada Rasulnya. Walaupun demikian bukanlah maknanya kita diperintahkan menjadi umat yang brutal, kita perangi orang-orang kafir, tidak. Kepada mereka selain orang-orang kafir harbi kita berikan toleransi. Tidak kita ganggu darah mereka, harta mereka, tidak kita ganggu mereka, kita biarkan mereka. Bahkan kita berikan kepada mereka kebaikan. Lihatlah berapa banyak ayat hadis-hadis yang memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga walaupun non-muslim. Abdullah bin Umar memerintahkan budaknya untuk ya memotong-motong, mencincang-cincang daging kambing. Kemudian dia katakan, kau hantarkan ini kepada tetangga kita orang Yahudi. Maka berkatalah orang-orang, wahai Abdullah, orang Yahudi. Iya, karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang ya kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga dan dia tetanggaku. Subhanallah. Ya, kita bukan anti kebinekaan. Wallahi tidak. Di negeri kita ini tahu bukan hanya orang Islam. Ya, di sini ada agama-agama lain. Tapi yang namanya loyal kita, kecintaan kita, kecenderungan kita dalam bab agama tentunya bersama orang-orang beriman. Subhanallah. Ya, kecenderungan kita ketika kita memilih pemimpin kita tentunya orang-orang beriman. Subhanallah. Dan ini adalah perkara agama yang tidak bisa kita dustakan apapun ceritanya. Ya, tidak mungkin kita berikan loyal kita kepada orang-orang kufar. Nah, fadhal. Wa mahma ba'atha fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam فلن تجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها في تكتلات إلا مذموما. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون. Wa mahma bahatha fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kau coba cari, bahas apa-apa yang terdapat dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulnya, falan tajida tafriqal ummah. Tak pernah kau dapati ada ayat yang nyuruh kita berpecah belah. Tak ada hadis yang menyuruh kita berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, bergolongan, tak ada. Ya, falan tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi takattulatin illa madmuman. Bahkan keterangan daripada Quran dan sunnah, perpecah belahan itu tercela. Pengelompokan itu ketika mereka bangun loyalnya kepada kelompok itu tercela. Islam tidak mengingkari suku. Islam tidak mengingkari bangsa-bangsa. Jadi jangan salah ketika antum ditanya, kau bangsa apa? Aku bangsa Islam. Tak ada bangsa Islam. Apa bangsamu? Aku orang Indonesia. Boleh? Harus. Wajib. Subhanallah. Islam tak mengingkari suku, tak mengingkari bangsa. Allah mengatakan, inna ja'alnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami telah jadikan kalian sebagai yakni bangsa-bangsa dan suku-suku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lainnya. Dan Ansar itu dalamnya ada suku, Aus, ada Khazraj, dan penamaan Muhajirin ini kelompok. Penamaan Ansar ini juga kelompok. Dan ini penamaan syar'i, bahkan Allah memuji dua kelompok ini, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu golongan muhajirin ansar. Allah memuji mereka. Kata Allah radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Yang dilarang adalah ketika menjadikan bangsa ini sebagai sesuatu yang dibangun secara loyal. Oh, ini bukan bangsa saya ini. Tidak. Semua manusia dan dia adalah kaum muslimin, saudara kita dimanapun dia berada. Jangan katakan, itu masalah orang itu, bukan bangsaku ini. Itu semuanya ketika dibangun loyal di atas isme yang namanya kebangsaan, atas yang namanya sukuism, tak benar. Loyal kita harus kita bangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun di atas kesukuan. Ini bukan suku saya, ini bukan bangsa saya. Mereka itu manusia. Subhanallah, ya. Dan semua manusia itu adalah berasal daripada satu keturunan. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kan dari Adam, Adam dari debu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali dengan takwa. Subhanallah. Ketika orang Ansar dan Muhajirin ini hampir-hampir bertikai karena membanggakan namanya, pernah terlibat antara mereka perkelahian. Budak-budak mereka berebut mengambil air satu sama lain. Akhirnya berteriaklah budak-budak orang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Berteriaklah budak orang-orang Ansar, ya lal Ansar. Berdatanganlah orang Muhajirin, berdatanglah orang Ansar, hampir mereka berbaku hantam. Maka Nabi datang melerai mereka dan Nabi berkata, bid'ah jahiliyah. Apakah akan kembali menyerukan kepada seruan-seruan jahiliyah? Apa seruan jahiliyah? Loyal dibangun di atas kesukuan. Itu seruan jahiliyah. Di atas warna kulit, itu jahiliyah. Wallahi, kita tidak boleh dalam Islam, ya, mencintai seorang atau membenci seorang gara-gara warna kulit, tak boleh. Etnis tak boleh. Kau Cina, wallahi Cina adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan membenci etnis, tak boleh. Itu jahiliyah. Subhanallah. Siapa yang mengatakan Allah tabaraka taala? Ya. Jadi tak boleh jadikan ini sebagai akar permusuhan gara-gara etnis. Subhanallah, tak boleh. Karena kita melihat di negeri kita sudah banyak orang-orang ingin mendomba, ya, membangkitkan etnis-etnis tertentu, ya, dibenturkan dengan etnis lain, tak boleh. Suku dengan suku jangan, bahaya. Subhanallah, ya. Tak boleh orang Islam. Antum lihat kalau antum berada di kota Makkah, semua bangsa ada. Di sana ada Cina, Amerika, Eropa, warna kulitnya ada merah. Subhanallah, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam legam, ada yang hitam licin. Semuanya ada. Semua saudara. Ya, jadi jangan kita tanamkan kebencian di atas apa? Etnis, tak boleh, itu bukan Islami. Tak boleh orang Islam demikian. Subhanallah. Jelas? Paham antum?
Karena kadang-kadang termakan segala macam berita. Ya akhi, rahimakumullah. Ya, kita harus mendudukkan perkara loyal dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di atas suku. Maka tak ada ayat hadis yang menyuruh kita berpecah belah, yang ada adalah bersatu padu. Dilarang kita berpecah belah. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian meniru orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, mereka lah yang telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, jadilah mereka berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Setiap sekte melaknat sekte lainnya. Setiap kelompok menganggap dia yang paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa senang dan bangga dengan apa yang ada pada mereka, merendahkan kelompok lain. Wallahi, saya dudukkan perkara. Salaf bukan kelompok. Salaf bukan kelompok. Salaf tak ada bendera. Mana bendera salaf? Enggak ada. Salaf bukan organisasi. Salaf tak ada kartu anggota. Tak ada pemimpin salaf. Siapa yang mau sini jadi pemimpin salaf di Kota Batam? Wallahi, enggak ada. Ini agama. Ahlu sunnah wal jamaah bukan kelompok, bukan ormas. Ahlu sunnah wal jamaah adalah identik dengan salaf, tak ada beda. Sinonim. Ahlu hadis sinonim. Ahlu athar sinonim. Dan ini semua bukan kelompok, tapi adalah hakikat bagi orang-orang yang ingin mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin beragama sebagaimana beragamanya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alangkah salah ketika orang menganggap itu kelompok salafi. Wallahi, siapa yang katakan salafi kelompok? Dia bukan kelompok. Ya, sebagaimana kelompok-kelompok lain yang banyak dalam negeri-negeri kaum muslimin. Ya, bukan, dia bukan kelompok. Tapi dia adalah pemahaman bagaimana memahami Islam yang murni tanpa ada campuran. Ya, memahami Islam yang dibawa Rasulullah, yang dipahami oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat dari zaman ke zaman. Itulah yang diamalkan para a'immah, imam yang 4. Semua mereka adalah salafiyun. Abu Hanifah salafiyun, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, Thawri, semua salafiyun. Semua ahlu sunnah wal jamaah. Maka ahlu sunnah wal jamaah bukan klaim kelompok tertentu, kamilah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak. Dan dia bukan ada namanya apa? Bukan ada kartu anggota. Ya. Kumpulan pemuda ahlu sunnah wal jamaah tak guna. Subhanallah. Ya. Yang ada adalah celaan. Inilah contohnya. Naam, iqra. Wa kaifa yuqirru rabbuna azza wa jal ummatan ala tashattut ba'dama asamaha bihablihi wa huwa yubarri'u nabiyahu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi fayaqul innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Wa kaifa yuqirru rabbuna azza wa jalla ummatan ala tashattut. Bagaimana mungkin Tuhan kita Allah Jalla wa ala membenarkan perpecah belahan di tubuh umat ini? Tak mungkin. Ba'da ma asamaha bihablih, setelah Allah telah menjamin umat ini ya satu kesatuan ketika mereka bergantung dengan talinya. Bihablihi, tali Allah. Itulah agama Allah, itulah kitabullah, dan itulah sunnatul Rasulillah. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu minha, padahal Allah telah membebaskan nabinya, membersihkan nabinya daripada segala macam perbuatan orang musyrik yang memecah belah. Hina takunu kadzalik wa tawa'ada alaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman. Ya, fayaqulu, Allah berkata, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka itu menjadi kelompok-kelompok sekte-sekte, lasta minhum fi syai'in, sesungguhnya engkau tidak sedikit jua pun bagian daripada mereka Muhammad. Yang memecah belah agama Islam menjadi kelompok-kelompok, kubu-kubu, engkau bukan dari golongan mereka Muhammad. Alangkah jeleknya ketika telah muncul kelompok-kelompok sehingga setiap kelompok merasa dialah yang paling baik, menjelekkan kelompok lain. Ya, menganggap semua kelompok itu sesat dan salah, kelompoknya yang paling benar. Tidak ada kelompok-kelompok.
Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam dan mengatakan, bukan engkau dari golongan mereka Muhammad. Innama amruhum minallah, kelak urusan mereka semua diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan mereka apa yang dahulu mereka buat. Subhanallah. Nah, iqra. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli al-kitabi iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Al-Muawiyah ibn Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu qala, dia pernah berkata, ala, ketahuilah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Nabi pernah berpidato di tengah-tengah kami dan dia bersabda, ala, ketahuilah, inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah, orang-orang ahlu kitab sebelum kalian mereka bersekte-sekte, berpecah belah menjadi 72 ya millah, agama, ideologi, keyakinan, sekte, kelompok. Wa inna hadhil millah, dan sungguhnya agama ini sataftariqu ala 73, akan berpecah belah penganutnya menjadi 73 kelompok, sekte, golongan, firqah, thintani wa sab'una finnar. 72 kelompok tersebut, golongan tersebut, firqah tersebut, sekte tersebut terancam di dalam neraka, akan dibakar. Wa wahidatun fil jannah, satu kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wahiyal jamaah, itulah yang disebut dengan nama jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Jamaah secara bahasa maknanya kumpulan orang banyak. Jamaah yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah kumpulan orang banyak yang hidup di masa Rasulullah SAW, yang beriman kepada Rasulullah. Siapakah mereka? Para sahabat, dan inilah jamaah pertama dalam Islam. Dan di atas mereka lah diukur benar dan salahnya apa yang diyakini diamalkan oleh orang-orang yang datang belakangan. Dikatakan Nabi, huwahiyal jamaah, yang selamat ini adalah jamaah. Mereka lah jamaah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan para sahabat, kemudian yang mengikuti para sahabat daripada golongan tabi'in bi ihsan, yang mengikuti golongan tabi'in berupa tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang mengikuti jalan mereka sampai akhir zaman. Mereka lah disebut jamaah. Meskipun dia sendiri mengamalkan Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabat mengamalkannya di suatu pulau, dia sendiri disebut jamaah. Ya, bukan jamaah adalah orang banyak setiap umat. Andai kata jamaah orang banyak setiap umat, maka sekarang yang jamaahnya adalah orang-orang non muslim, karena mereka paling banyak. Ya tidak. Sekarang saya tanya kepada antum, jika dibandingkan orang Islam dengan orang non muslim seluruh dunia, mana lebih banyak? Muslim atau non muslim? Non muslim. Kalau andai kata maknanya jamaah secara bahasa yang paling banyak, maka sekarang yang selamat adalah orang-orang non muslim. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Karena jemaah dalam Islam bukanlah maknanya orang banyak. Karena belum tentu orang banyak di atas kebenaran. Ya. Bahkan nanti akan disebutkan beberapa hadis. Nabi pernah diperlihatkan tentang umat-umat. Ada nabi yang tak punya pengikut, ada nabi satu pengikutnya, nabi satu, dua pengikutnya. Ya, dan ini menunjukkan nabi tersebut di atas kebenaran. Meskipun satu pengikutnya, meskipun dua pengikutnya, meskipun tak ada pengikutnya. Subhanallah. Jadi ini maksud jamaah. Ya, humul jamaah, mereka itu yang selamat. Dan jamaah dalam konteks setiap negeri kaum muslimin bermakna juga adalah jamaah orang-orang yang telah sepakat menunjuk seorang pemimpin yang mereka ya patuhi, yang mereka taati. Maka namanya jamaah. Di negeri kita ini seluruh yang setia ya membela negeri ini, membaiat negeri ini, NKRI ini, mereka semua setia kepada pemimpin-pemimpin mereka ketika menyuruh mereka kepada kebaikan, perkara-perkara ma'ruf, mereka jamaah.
Siapa yang ingin memberontak, menggulingkan pemimpin yang sah, mereka di luar jamaah. Yang di antara makna jamaah, ya, yang mengatakan aku bukan orang Indonesia. Ini apa? Andai kata dia tinggal di negeri ini tapi tak mengakui negeri ini, tak mengakui pemimpin kaum muslimin di negeri ini bukan jamaah. Subhanallah. Sehingga dibuat gerakan bawah tanah, buat pemberontakan. Ini bukan jamaah. Ya, maka yang selamat itu adalah jamaah. Dalam sisi agama adalah yang memahami agama, mengikuti agama yang diajarkan Rasulullah, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Dan mereka adalah setiap masa jemaah kaum muslimin yang membaiat seorang pemimpin apapun caranya dibaiat. Ya. Dengan cara apapun, baik cara-cara yang syar'i ataupun tidak syar'i, mereka menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Yang mereka harus patuhi, mereka harus taati, tak keluar memberontak kepadanya. Inilah juga disebut dengan nama jamaah. Ya. Jadi andai kata ada yang membuat gerakan sendiri ingin menentang kekuasaan yang sah di negeri ini, mereka bukan jamaah. Mereka disebut bughat, mereka disebut pemberontak. Yang dalam Islam diperintahkan pemimpin untuk memerangi mereka dengan rakyatnya. Subhanallah. Tafadhal. Qala al-Amir al-San'ani rahimahullahu ta'ala, "Laisa dzikrul 'adadi fil hadits li bayani kathratil halikin." وإنما هو لبيان اتساع الطرق الضلال وشعبها ووحدة طريق الحق. نظير ذلك ما ذكر أئمة التفسير في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أنه جمع السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها. وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده. قال الأمير الصنعاني, berkata Al-Amir As-San'ani rahimahullah tabaraka taala, pengarang kitab Subulus Salam yang semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dia di Yaman. Ahlus sunnah, laisa dzikrul adadi fil hadits li bayani kathratil halikin. Bukanlah penyebutan banyaknya bilangan-bilangan ya dalam hadis ini yang tersesat menunjukkan banyaknya orang-orang yang binasa. Wa innama huwa li bayani ittisa'i turuq dhalal. Tapi maksudnya adalah menjelaskan alangkah luasnya jalan-jalan kesesatan. Luas sekali. Wa syu'abiha, alangkah bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya. Li bayani kathratil halikin wa innama huwa li bayani ittisa'i turuq dhalal wa syu'abiha wa wihdati tariqil haqq. Untuk menjelaskan satu saja jalan kebenaran. Nadhiru dzalik ma dzakarahu a'immatut tafsir. Yang seperti ini adalah apa yang telah disebutkan oleh para ulama tafsir. Allah berfirman dalam firman Allah yang berbunyi, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan tersesat dari jalan Allah. Annahu jama'a subul al-manhi, bahwasanya Allah telah mengumpulkan di sini jalan-jalan yang dilarang, anittibaiha, untuk mengikutinya, libayani tasya'ubi turiqid dhalal, untuk menjelaskan alangkah banyak cabang-cabang jalan-jalan kesesatan, wa kathratiha wa sa'atiha, alangkah berbilang dia, alangkah luasnya dia, wa afrada sabilal huda, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan petunjuk, wal haq, jalan kebenaran, liwahdatihi wa adami ta'adudi, hanya satu saja, tak berbilang. Subhanallah. Terus akhi. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hada sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah menggariskan untuk kami garis lurus, dan Nabi berkata, garis yang lurus ini, apa kata Nabi? Hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yamini, kemudian Rasulullah menggambar garis miring ke
ke kanan dan garis miring ke kiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, hadhihi subul, ini semua jalan-jalan yang banyak, dan setiap wa ala kulli sabilin, setiap jalan ini minha syaitan, ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyuruh kepada jalan yang bercabang-cabang ini. Ya. Kemudian thumma qara'ah, kemudian Rasulullah membaca, wa anna hadzal sirati mustaqimah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalan yang satu ini, wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan yang banyak menyimpang ini, fatafarra bikum an sabilih, akhirnya kalian tersesat daripada jalannya. Nah, fadalla hadzal hadits binassihi ala anna at-tariqa wahidun. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha li anna at-tariqa al-mawsila ila al-musila, وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد الموصل إلى الله وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha, dan ini menunjukkan lianna at-tariq al-musil ila Allah wahid, jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah hanya satu jalan. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulah, itulah jalan yang Allah utus para nabi menjelaskannya. Wa anzala bihi kutubah, jalan yang Allah turunkan untuk menerangkannya kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi thariq, tak akan ada seorang pun sampai ke jalan ini, tak akan ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini yang telah diutus para nabi menjelaskannya, diturunkan kitab-kitab untuk menerangkannya. Walau atan nasu min kulli tariqin, andai kata orang masing-masing buat jalan sendiri-sendiri, wastaftahu min kulli bab, buat pintu sendiri-sendiri, fatturuqu alaihim masdudah, semua pintu-pintu tertutup bagi mereka untuk sampai kepada Allah. Wal abwabu alaihim mughlaqah, semua terkunci, semua pintu terkunci, jalan tertutup. Illa min hadzal tariq, kecuali dari satu jalan ini saja, dari satu jalur ini saja. At-tariqul wahid, satu jalan. Ya, fa innahu muttasilun billahi musilun ila Allah, inilah yang akan sampai menyampaikan seorang kepada Allah tabaraka taala. Terus qultu walakin kathratu bunyatihi al-adiyat tushakkiku fihi wa tukhaddilu anhu wa innama inharafa anhu man inharafa min al-firaqi istinathan bil ta'addudi wa tawahhushan min at-tafarrudi wa istijalan lil wusuli wa jubnan an tahammul lil tuli. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, man istatalat tariq dha'ufa masih wallahul musta'an. Qultu, Syekh Abdul Malik berkata, aku berkata, walakin kathratu bunayatihil adiyat, tapi banyaknya jalur-jalur, jalan-jalan yang menyimpang, tusyakkik, ini membuat orang kebingungan, ragu-ragu, wa tukhadzil anhum, membuat orang tak berani untuk meniti jalan yang lurus ini karena banyaknya cabang-cabang yang membingungkan, yang bersimpang-simpang. Wa inna man harafa anhu man inharab, sesungguhnya orang yang menyimpang dari jalan lurus ini, siapa mereka? Man yakni minal firaq, daripada kelompok-kelompok yang banyak yang mereka itu subur di negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa terjadi hal ini? Kenapa mereka menyimpang dari jalur ini? Jawabannya istinasan bit ta'addud, karena mereka merasa nyaman dengan jalan-jalan yang banyak berbilang-bilang, karena mereka merasa nyaman dengan banyaknya orang yang mengikuti. Wa tawahhushan min at-tafarrud, karena mereka merasa sunyi dalam kesendirian perjalanan mereka. Wasti'jalan lil wusul, karena mereka ingin sampai kepada tujuan dengan cepat. Wajubnan an tahammulit tul, mereka begitu pengecut untuk menempuh jalan yang panjang. Mereka mau ringkas sampai, mereka mau cepat sampai. Ya, akhirnya mereka tak mau ikut jalan ini, masing-masing buat cara-cara sendiri yang mereka anggap inilah jalan yang paling cepat menyampaikan mereka pada tujuan mereka. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, man istatala at-tariqa dha'fa mashyuhu, barang siapa yang menganggap jalan begitu panjang, akhirnya dia akan melemah jalannya. Orang yang anggap panjang kali jalan ini, akhirnya melemah jalannya.
Ya, wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita bermohon pertolongan. Maka kelompok-kelompok yang tak mau ikut jalur ini kenapa? Kata mereka, terlampau panjang jalan ini. Tiap hari belajar hadis. Sampai kapan sampai kita? Fikih semua kita bahas. Ini tiap hari baca ayat tauhid. Orang di disembelih, orang sampai ke bulan. Kau sibuk belajar tauhid, kau sibuk belajar tentang. Mereka tak mau jalan panjang. Tak mau buka-buka buku ulama, hadis. Apa hadis panjang-panjang? Enggak. Kita pakai logika aja. Kenapa? Jalan hadis ini panjang, jalan sunnah ini panjang, sehingga mereka sulit. Duduk seperti antum ini sulit loh. Nggak percaya? Coba lihat masjid-masjid, kalau andai kata ada ta'lim, duduk bersimpul seperti gini payah. Tapi antum ajak mereka demo, ramai cepat. Subhanallah. Ini jalan yang panjang. Subhanallah. Bertahun-tahun. Yang dalam agama kita bukan disuruh untuk memprediksi setahun lagi 2 tahun, tidak. Tetap kita jalan ini. Dan kita nggak tahu kapan sampainya, terserah. Yang penting kita harus mati di atas jalan ini. Walaupun tak sampai kita melihat keberhasilan, kejayaan Islam, tapi kita harus mati di jalan ini. Karena mereka tak ingin lambat-lambat, mereka ingin cepat, akhirnya masing-masing buat jalan sendiri. Yang menurut mereka ini jalan pintas. Ada yang mengambil politik praktis, ada yang mengambil tentang amalan hati saja. Macam-macam cara mereka. Ya, ada yang mengambil zauk, perasaan, ada yang masing-masing buat jalur. Yang mereka anggap ini jalur yang paling ringkas, mereka tinggalkan jalan lurus, jalan Quran, jalan sunnah Rasulullah, jalan para sahabat karena terlampau panjang menurut mereka. Inilah yang membuat mereka akhirnya melemah. Sampai kapan kita action? Sibuk kita ngaji terus, kita mau action. Itulah semboyan mereka. Kita harus ada khilafah. Semboyan mereka. Suruh duduk. Bagaimana kau wudu yang benar? Tak tahu. Wudu yang benar enggak tahu, mau khilafah. Bermimpi. Subhanallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.